Konsep komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan yang terjadi dalam lingkungan bisnis atau organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu seperti memperlancar operasional, memperbaiki koordinasi, atau meningkatkan kinerja. Komunikasi bisnis bisa dilakukan secara internal, yaitu di dalam organisasi atau eksternal dengan pihak luar seperti klien, mitra, dan pelanggan. Nah, bentuk dasar komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik tertulis, lisan, maupun nonverbal. Yang pertama itu ada komunikasi lisan atau verbal. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi yang melibatkan percakapan langsung, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial seperti telepon, video conference, atau rapat daring. Yang kedua ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis mencakup semua bentuk komunikasi yang disampaikan dalam bentuk teks, baik seperti fisik, seperti surat atau memo, maupun digital seperti email, laporan, atau dokumen elektronik. Yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan elemen visual lainnya untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Nah, di dalam komunikasi bisnis terdapat beberapa hambatan yang dapat mengganggu penyampaian pesan dengan efektif. Hambatan-hambatan ini bisa muncul dari berbagai faktor seperti faktor budaya, bahasa, teknologi, hingga psikologis. Berikut contohnya. Komunikasi intrapribadi adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang melibatkan pemikiran, refleksi, atau introspeksi. Ini adalah dialog internal yang membantu seseorang memahami perasaan, ide, dan keputusan mereka sendiri. Berikut contohnya. Oke Arin, kamu pasti bisa. Kamu dan persiapkan presentasi ini selama seminggu. Tinggal kamu jelasin aja dengan jelas. Tapi gimana ya kalau aku lupa poin-poin pentingnya? Atau kalau aku ngeblank di tengah-tengah? Udahlah, gak usah pikirin itu. Kalau sampai itu terjadi, aku bisa lihat catatan yang udah aku siapin. Komunikasi antar pribadi adalah pertukaran informasi antara dua atau lebih individu secara langsung, baik melalui percakapan verbal maupun non-verbal. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan, berbagi informasi, atau mencapai pemahaman bersama. Nah, contohnya sebagai berikut. Naswa, lihat deh, menurut kamu gimana tentang PPT kelompok kita? Aku merasa PPT-nya masih kurang menarik. Apa kamu punya ide? Sebenarnya aku kepikiran sesuatu, tapi aku gak yakin ini bakal cocok. Jangan ragu Naswa, di sini kita tuh saling dengerin. Semua ide itu penting kok. Jadi ide kamu apa? Oke, aku sebenarnya berpikir kita bisa menambahkan simulasi interaktif di slide presentasi kita. Jadi, audiens bisa lebih terlibat dengan materi yang kita sampaikan. Wah, itu ide bagus banget. Itu pasti bikin presentasi kita lebih menarik dan gak terlalu menonton. Terus tadi kenapa kamu ragu? Kadang aku merasa ide-ideku terlalu teknis. Takutnya malah bikin ribet. Tapi setelah kamu bilang, aku jadi lebih percaya diri. Jangan hati Naswa, justru ide-ide teknis dari kamu tuh sangat berguna. Kalau kita bisa gabungin ide kita berdua, pasti hasilnya lebih bagus. Jadi ayo kita coba buat konsep yang kamu bilang. Oke, kita buat sekarang. Oh iya, aku juga mau tanya soal penyampaian aku di presentasi nanti. Aku kurang percaya diri kalau bicara di depan banyak orang. Nah, tentu aku bisa bantu kamu. Mungkin kita bisa latihan sebelum presentasi, jadi kita nggak terlalu gugup di awal nanti. Oke, makasih banyak Rizkia. Komunikasi dalam organisasi adalah proses penyampaian informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam suatu struktur organisasi
Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota organisasi yang untuk mencapai tujuan bersamanya. Berikut contohnya. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Jadi hari ini saya ingin membahas tentang persiapan untuk ulang tahun Universitas Mercubuana yang akan dilaksanakan kurang dari 3 minggu lagi. Jadi saya mau ngecek nih sejauh mana setiap divisi mempersiapkannya. Bagaimana, Arif? Sampai saat ini semuanya sudah beres seperti panggung, sound system, dan meja untuk kursi. Tinggal menunggu cek lapangannya aja untuk minggu depan. Bagus, jangan lupa untuk berkoordinasi dengan tim terkait ya. Kalau ada kendala atau kebutuhan tambahan bisa menghubungi saya. Oh oke, siap Rin. Nanti saya buat laporannya. Baik, sekarang Kristina bagaimana perkembangannya sejauh ini? Nah, sejauh ini sih kita sudah mulai menyebarkan poster acara di sosial media kampus dan juga WA group. Tapi kami masih membutuhkan banyak video promosi untuk meningkatkan antusiasme mahasiswa. Oh iya, Naswa, apakah tim desain sudah menyiapkan konsep visual untuk itu? Udah Chris, desain visual untuk video promosi udah selesai. Tinggal tunggu hasil rekaman dari tim videographer. Kita juga udah punya tema visual yang konsisten untuk semua materi promosi. Bagus sekali, Chris. Pastikan video promosi itu selesai minggu depan ya, agar pada minggu-minggu terakhir kita bisa memaksimalkan promosi. Setiap hari saya pastikan akan selesai tepat waktu. Terakhir, untuk Naswa, bagaimana perkembangan di visi kamu? Tema besar kita adalah masa depan bersama. Jadi konsep desainnya futuristik, tapi tetap mengangkat nilai-nilai budaya kampus. Kami sudah menyiapkan banner, backdrop, dan dekorasi untuk panggung utama. Tinggal finalisasi dari videografernya. Keren, pastikan tim logistik ini tahu detail konsep ini ya, agar dekorasi sesuai dengan tema yang kita inginkan. Jangan khawatirin, nanti saya koordinasikan pasti sama vendor. Oke, jadi kita tinggal finalisasi di beberapa hal aja ya. Kita jadwalkan rapat lanjutan minggu depan untuk evaluasi terakhir. Kalau ada masalah sebelum itu segera informasikan ke saya atau ke tim lain. Setuju? Setuju. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan makna antar individu atau kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda. Proses ini melibatkan pemahaman perbedaan dalam nilai, norma, bahasa, adat istiadat, dan perilaku yang ada dalam setiap budaya. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman dan hubungan yang efektif meskipun terdapat perbedaan budaya, sehingga komunikasi tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik. Berikut contohnya. Dan definitif sangato lahabahan Makasih ya udah undang kita ke acara pernikahan kakak kamu. Ya, sama-sama. Oh iya, pernikahan adat Batak seru juga ya. Iya, kalau di Batak tuh kalau ada pesta adat tuh biasanya pakai gondang. Nah, gondang tuh alat musik tradisional Batak. Nggak semua orang muda aja yang ikut menari, bahkan sampai yang tua-tua juga ikutan menari. Oh gitu, kalau di Padang biasanya kalau ada pernikahan kita pakai tari piring. Kalau di Sunda, kami lebih banyak pakai musik suling. Suaranya khas banget, adem biasanya di acara-acara tradisi atau penyambutan tamu. Menarik ya, ternyata meskipun kita beda budaya, kita semua punya tradisi musik dan tarian sendiri. Iya, dan itu yang bikin kita kaya dengan budaya. Banyak yang kita pelajari dari budaya-budaya lain. Setuju, penting banget saling menghargai dan mengenal budaya lain. Apalagi di kampus kita isinya mahasiswa dari berbagai daerah. Korespondensi bisnis adalah bentuk komunikasi tertulis yang terjadi antara perusahaan atau individu untuk tujuan profesional. Ini bisa berupa surat, email, memo, atau dokumen resmi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, negosiasi, atau menjalin hubungan bisnis. Korespondensi harus ditulis dengan gaya formal, jelas, dan profesional. Selanjutnya ada proposal bisnis. Proposal bisnis adalah dokumen tertulis yang diajukan oleh individu atau perusahaan kepada pihak lain untuk mengajukan ide, proyek, atau solusi bisnis. Proposal bisnis biasanya mencakup tujuan, rencana, tindakan, sumber daya yang dibutuhkan, biaya, manfaat dari proyek yang diusulkan.
Tujuan utama untuk mendapatkan persetujuan atau pendanaan dari pihak penerima sebagai berikut. Oh iya Neswa, kita harus segera nyusun proposal seminar mengingat deadline-nya udah mau mendekati. Iya, kita bisa mulai dengan judul seminar bagaimana kalau kita buat tema inovasi dalam dunia bisnis. Bagus, jadi kita bisa mengundang dosen sebagai narasumber dan mahasiswa sebagai peserta. Kita perlu menyertakan latar belakang seminar dalam proposal ini. Nah, ini juga lagi diketik. Bisnis rutin adalah komunikasi yang bersifat biasa dan dilakukan secara berkala dalam organisasi. Pesan ini mencakup informasi yang penting tetapi tidak memerlukan perhatian khusus atau tindakan mendesak. Pesan bisnis positif adalah komunikasi yang dirancang untuk memberikan kabar baik, pengakuan, atau umpan balik yang mendukung. Jenis pesan ini bertujuan untuk memotivasi, membangun semangat, dan memperkuat hubungan antara individu atau tim. Berikut contoh. Halo Bu Naswa, selamat siang. Saya menelpon untuk menyampaikan apresiasi yang sangat besar atas dedikasi dan kontribusi luar biasa yang telah Anda berikan pada tim ini. Kami sangat terkesan dengan kerja keras Anda, komitmen Anda, terutama proyek ini yang baru Anda selesaikan. Peran Anda di sini sangat berpengaruh, Bu Naswa, dan kami semua merasakan dampak positif itu. Kehadiran serta ide-ide kreatif yang Anda berikan, itu sangat luar biasa menurut saya. Sikap Anda yang selalu terbuka untuk bekerja sama dan membantu rekan-rekan itu membuat saya menyenangkan dan mendukung. Dan saya yakin Anda telah menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama dan berusaha lebih baik lagi. Ibu Naswa, kami menghargai segala upaya yang Anda berikan, termasuk semangat dalam menghadapi tantangan kerja, kemampuan Anda dalam mencari solusi dengan cara yang inovatif. Terima kasih semua atas kontribusi Anda dan antusiasme Anda yang luar biasa. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama dan mencapai lebih banyak keberhasilan di masa depan. Tetap semangat, dan jika ada yang bisa kami bantu atau dukung lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami ya, Bu Naswa. Terima kasih. Pesan persuasif adalah bentuk komunikasi yang dirancang untuk mempengaruhi audiens, baik itu pelanggan, mitra bisnis, atau karyawan, agar mengambil tindakan tertentu yang diinginkan oleh pengirim pesan. Pesan ini bertujuan untuk mengubah sikap, keyakinan, atau perilaku penerima terhadap suatu produk, layanan, atau ide bisnis. Nah, contohnya sebagai berikut. Chris, kamu ikut seminar akuntansi digital itu enggak? Kayaknya enggak deh, males, tugasnya banyak. Wah, sayang banget kalau nggak ikut seminar ini tuh nggak cuma teori biasa, bakal ada praktisi yang ngasih insight langsung soal tren akuntansi digital yang lagi naik daun sekarang. Ini ilmu penting buat kita, apalagi yang mau kerja di perusahaan besar. Iya sih, tapi masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Nah, aku juga banyak tugas, tapi seminar ini bisa nambah pengetahuan membuat tugas-tugas kita ke depan. Lagi pula, dosen juga bilang, seminar ini bakal kasih poin tambahan lumayan kan buat meningkatkan IPK. Kalau ada poin tambahan sih, boleh sih. Baiklah, aku akan ikut. Nah, gitu dong. Besok kita daftar bareng ya, jangan sampai kelewatan. Oke. Pesan bisnis negatif adalah jenis komunikasi yang menyampaikan informasi atau berita yang tidak menguntungkan atau tidak diinginkan. Pesan ini seringkali mencakup pengumuman tentang hal-hal yang bisa mengecewakan, merugikan, atau berdampak negatif bagi individu atau organisasi. Berikut contohnya. Aku ada kabar kurang bagus nih. Wah, ada apa nih? Kenapa? Acara festival kampus yang bakal kita adain minggu depan kayaknya bakal dibatalin deh. Hah, serius? Kenapa dibatalin? Padahal kan festival kita udah hampir selesai. Makanya itu, ternyata ada masalah izin penggunaan tempat yang belum selesai. Pihak kampus yang nggak bisa kasih izin karena jadwal bentrok dengan acara internal kampus kita. Duh, gimana dong sama semua yang telah kita siapin? Aku udah bicarakan dengan pihak kampus. Walaupun festival kali ini batal, kita bisa ajukan kembali festival ini di semester depan. Sementara itu,
itu kita bisa tetap adakan beberapa acara kecil sebagai gantinya. Jadi semua kerja keras kita nggak bakal sia-sia kok. Oke deh, walaupun sedikit kecewa, setidaknya masih ada alternatif kegiatan lain. Tapi kita harus kasih tahu secepatnya ke orang lain biar mereka nggak bingung. Ya udah yuk. Yaudah. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye bye. Aduh, rokoknya kelihatan.